notification dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Si Byangsa, ritual menyeramkan dan senjata mematikan dari tanah Batak. Iya teman, si Byangsa adalah sebuah ritual mengerikan yang dipercaya menghasilkan racun atau senjata yang sangat mematikan zaman dulu, yang lazim dilakukan oleh nenek moyang orang Batak. Si Byangsa ini dikenal di beberapa daerah teman, seperti Samosir, Silalahi, Simalungun, dan Tanah Karo. Iya teman, dahulu kala ketakutan terhadap begu ganjang atau black magic pada masyarakat Batak menyebar di mana-mana. Ketakutan ini mengemuka lewat tuduhan-tuduhan yang kemudian beberapa rumah dirusak dan beberapa orang diusir atau dibunuh secara sadis. Di beberapa kampung banyak orang yang menjadi paranoia atau ketakutan dan membabi buta menuduhkan sesuatu penyakit atau tulah kepada ulah seseorang dukun. Contohnya saja teman, yang pernah terjadi di tengah pasar Pakat tahun 2003, seorang yang dituduh menyandang begu ganjang diseret ke tengah publik dan langsung dirame-ramaikan sampai mati di depan pastor. Nah teman, melalui hal ini kita diingatkan kembali bagaimana dulu nenek moyang orang Batak menjaga kehidupan mereka dengan hal-hal berbau mistik seperti si Byangsa. Struktur kampung pada masa itu dikelilingi oleh parit teman, di mana ditanam bulu duri yang rapat tak tertembus dengan hanya ada satu pintu keluar. Pada masa itu teman, antara kampung dipenuhi oleh rasa defensif dan ofensif, saling memerangi dan saling bertahan. Nah teman, si Byangsa atau Pangulu Balang kemudian berkembang dalam rumah paranoia primordial atau ketakutan kampungnya diserang oleh kampung lain, dan fungsinya adalah senjata pamungkas magis. Pisau pangabas di Jolo, saung-saung di Gijang, jala lapik-lapik di Toru. Menurut cerita teman, metode pembuatan si Byangsa adalah dengan mengorbankan seorang anak, dan yang paling disukai ialah hatoban atau hamba atau budak. Ya, yang dipelihara dengan menggendutkan, memberi makan enak-enak sehingga ia tumbuh gemuk dan subur. Ke telinganya lalu dibisikkan, "Kemana saja engkau saya suruh engkau harus menuruti." Dalam harapan diberi makan, anak itu selalu mengangguk. Pada hari H teman, diadakan penyumpah. Nah, hal ini diikuti tak lama kemudian oleh pangguri gurion atau penguadahan. Cairan metal ditumpahkan ke dalam mulut yang disumpahi sampai anak tersebut mati. Tubuhnya dicincang dan dimasukkan ke dalam guci atau wadah yang sudah disediakan. Barang ini menjadi amulet ofensif sampai defensif atau senjata pemungkas. Nah teman, sesuai janji sumpah si anak, maka ia bersedia disuruh kemana dan berbuat apa saja. Maka seringlah ia disuruh menumpur hutani musuh atau menyerang kampung musuh. Bisa saja teman, seluruh isi kampung menjadi gila, berkelahi atau mati kena tulah atau penyakit. Namun teman, versi lain mengatakan, di Samosir, menurut cerita seorang penduduk bermarga Sitanggang, ia mengatakan si Byangsa ini berasal dari seorang bayi terpilih yang kemudian digongseng hidup-hidup sampai mati dan tubuhnya mengeluarkan minyak. Minyak inilah yang kemudian dimasukkan dalam wadah dan kemudian dipakai sebagai senjata pemungkas oleh kampung, disebut untuk menyerang atau bertahan terhadap serangan musuh. Si Byangsa juga dikenal di tanah Simalungun teman. Dalam buku yang berjudul Mitos Simalungun bercerita mengenai kerajaan masa lampau bernama Pagar Panai Bosi. Ya, sekitar abad 16, guru raya satu bernama Tuan Rasaim ditunjuk menjadi pengambil keputusan atas sengketa dan kejahatan yang terjadi di kerajaan. Nah teman, keadilan harus dijalankan. Biasanya bila perselisihan masih panjang dan belum ada pengakuan kesalahan dari kedua belah pihak atau terus berlarut-larut, terdakwa akan dibawa dan dihadapkan ke tempat sakral, yaitu cawan si Byangsa. Nah teman, cawan ini berbentuk guci yang ditanam di dalam tanah.
Sepanjang ritual dilakukan, ia selalu mengeluarkan uap air mengepul tak habis-habisnya ke atas. Maka para sengketa terdakwa akan dibawa ke pagar Panai Bosi ya untuk dipertanyakan kejujurannya di depan tempat sakral dengan cara marbija atau bersumpah. Setelah mengambil sumpah secara sakral di depan guru raya, ia masih diminta kesungguhannya melalui 3 tahap pertanyaan kejujuran bertingkat. Bila ia masih belum mengaku kesalahannya juga, guru raya akan meminta terdakwa mencelupkan tangannya ke dalam cawan keadilan atau sibyangsa yang mengepulkan uap tadi. Disinilah kebenaran akan diuji, teman. Jika ia benar, tangannya tetap utuh. Tetapi jika salah atau tidak jujur, sebanyak bagian tangan dimasukkan ke dalam cawan tadi akan habis atau tetap tinggal di dalam cawan. Sangat mengerikan. Ya, terdakwa akan kehilangan sebagian tangannya. Dalam tulisannya, Sultan Saragi juga menulis penelusuran berikutnya tentang keajaiban daya lebur sibyangsa ini terdapat di desa Tinoka, Naguraya, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang, Bedagai. Iya, Sultan Saragi membeberkan cerita dari Asdan Damanik yang mengenalkan wilayah bekas pusat kerajaan yang dikenal dengan Pematang Harajaon Nagur. Pusat kerajaan ini dikelilingi oleh 3 lapis parit pertahanan, teman. Parit tersebut sangat dalam. Jika kita melongo ke bawah, tampak lubang kedalamannya 10-20 meter memanjang berbentuk separuh ring. Nah teman, berdasarkan kisah dari orang tuanya, parit dengan kedalaman 10-20 meter diciptakan oleh leluhur Simalungun dengan menggunakan tebung sibyangsa. Tepung yang sudah diberi kekuatan mantra ditebar sepanjang jalur yang dikehendaki, teman. Esoknya, tanah yang tersiram oleh tepung tersebut tampak menjadi lebur dan longsor seperti jurang kecil di bawah. Gambaran wilayah Pematang Harajaon Nagur dengan parit dan 3 lapis di depan ini dapat diibaratkan sebagai pertahanan dikelilingi jurang parit agar musuh tidak mudah masuk. Lebih lanjut, teman, kata Sultan Saragi dalam tulisannya, mereka menemukan guci sibyangsa terbuat dari tanah liat yang tertanam di atas bukit, tepatnya di desa Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Guci tersebut tak jauh dari lokasi 7 patung yang membentuk lingkaran yang berfungsi sebagai penjaga kampung. Nah teman, berdasarkan tuturan juru kuncinya, guci tersebut sengaja ditutup oleh batu agar tidak mengembalikan daya magis masa lalunya. Nah teman, itu tadi adalah sibyangsa, ritual menyeramkan dan senjata mematikan dari tanah Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.